Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi teman-teman Forsas Indonesia dalam jaringan Power Team. Senang bertemu kembali teman-teman semua di sini dalam suasana sehat walafiat, dalam suasana berbahagia meskipun kita mendengar ada beberapa musibah banjir. Insya Allah kita semua dijauhkan dari mara bahaya tersebut dan semoga teman-teman juga tetap semangat, tetap sehat, menjaga protokol kesehatan dan tetap menjalankan usahanya, tetap menjalankan bisnis forsasnya dari rumahnya masing-masing. Seperti kegiatan rutin yang kita lakukan setiap minggu di malam Senin, ini adalah agenda rutin, kita mengadakan presentasi umum untuk mitra baru dan mitra lama. Dan pemateri pada malam hari ini, seperti yang minggu lalu, dengan Pak Agus Rozak dari Lampung untuk materi blockchain, cryptocurrency, dan materi-materi yang lain. Sedangkan untuk maaf, matikan dulu. Untuk materi di bidang marketing plan atau sistem plan-nya dan lain-lain nanti dari Bang Kenzi. Dan selanjutnya akan kita buat testimoni, dilanjutkan dengan materi tanya jawab. Oke, langsung acara kita mulai. Untuk mempersingkat waktu dan slide saya persilakan untuk Bang Agus Rozak dari Lampung. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih banyak kepada Mas Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua dan bagi yang berkeyakinan lain. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali di sesi Zoom meeting untuk kali yang keempat. Mudah-mudahan edukasi dan tutorial pada malam hari ini semakin semarak, semakin menyebar untuk keberlangsungan forsas di seluruh wilayah Indonesia dan Nusantara tentunya, bersama host yang sangat luar biasa, Mas Haris dan abang kita Kenzi dari Batam. Untuk pemateri pertama, saya akan menyampaikan tentang edukasi kripto aset, apa itu kripto aset, kemudian hal-hal yang berkaitan yang tidak bisa dipisahkan istilah-istilah dengan kripto aset adalah blockchain, kemudian decentralized, kemudian Tron dan smart contract. Insya Allah nanti akan kita bahas, akan kita sharingkan satu persatu. Semoga bahasa saya mudah dipahami, bahasa saya bisa dicerna dan bisa didengar oleh semua peserta Zoom meeting pada malam hari ini. Langsung saja tentang edukasi kripto aset. Tentunya kita mengawali dari apa yang dibutuhkan oleh dunia saat ini dan dunia butuhkan di masa yang akan datang atau di masa depan. Kalau kita lihat ya, dari zaman ke zaman, dari era ke era, itu selalu ada perubahan. Karena selalu ada perubahan, maka tentunya ini ada dua pilihan. Kita ikut berubah atau justru punah dengan adanya perubahan itu sendiri. Sedikit kita lihat secara ringkas ya, pada tahun berapa ini? Pada tahun 6000 sebelum Masehi itu zaman batu. Ya alhamdulillah kita tidak mengalami zaman batu. Dan zaman berburu. Pada saat itu adalah kalau kita tidak berburu ya maka kita akan diburu oleh binatang-binatang buas. Itu eranya pada tahun 6000 sebelum Masehi. Meningkat pada tahun 3000 sebelum Masehi itu zaman agrikultur atau zaman bercocok tanam. Itu zamannya kakek kita, zamannya nenek kita kan. Itu kalau mau hidup ya harus bertanam, berkebun, bersawah, dan lain sebagainya. Kemudian era bergeser. Kebudayaan
cara hidup manusia itu juga bergeser. Pada tahun 1700 Masehi itu zaman industri ya, atau disebut juga dengan manufacturing. Mulai industri bertumbuh, kemudian bergeser tahun 1970-an Masehi sampai sekarang masih ada. Itu era informasi internet ya, atau big data. Jadi kalau hari ini masih ada big data, itu sebetulnya itu sudah mulai tergeser sebetulnya ya. Jadi kalau ada aplikasi-aplikasi yang berbasis big data itu sebetulnya sudah kalah dengan era yang sedang ada saat ini. Tahun 2010 kini semua dalam genggaman Anda. Apa itu? Kita apa yang mau inginkan, mau belanja, mau beli apapun, itu semuanya sudah ada di genggaman karena semua sudah tersedia di Android. Apakah lewat aplikasi Oppo misalkan kan, dengan Lazada, Blibli.com dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah serba online. Ini memunahkan tradisi kantor pos ya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita memasuki era 5.0 atau 4.0 dan 5.0. Itu sudah dimulai industri era atau zaman di mana semua sudah serba digital. Coba kita lihat kembali ke masa demi masa tadi. Ringkas saja, itu ada masa barter untuk dapatkan beras, misalkan kita harus tukar dengan ikan. Kemudian bergeser ke tukar menukar, mau beli sesuatu pakai uang kartal, uang rupiah, uang kertas dan lain sebagainya. Kemudian sampai saat ini itu masih ada masa e-commerce. Jadi masa e-commerce itu ya kalau kita ambil salah satu contoh ya seperti Lazada, Blibli.com, kemudian Tokopedia dan lain sebagainya. Itu masa e-commerce. Jadi kita belanja itu semuanya sudah serba online. Nah, kenapa harus menggunakan media internet? Karena Bill Gates sendiri sudah pernah mengatakan, if your business is not on the internet, artinya apabila kita tidak melakukan upaya bisnis dengan internet, ya then your business will be out of business. Artinya bisnis kita akan punah, kalah bersaing. Oleh sebab itu, maka internet adalah tolak ukur dari kemajuan bisnis dan kesuksesan bisnis dari orang pelaku bisnis itu sendiri. Lanjut, pada malam hari ini tentunya berawal dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan membahas beberapa istilah-istilah ya, yang ada hubungannya dengan Forsas tentunya. Pertama blockchain, kemudian nanti kita juga akan bahas apa itu decentralized, kemudian apa itu smart contract, dan apa itu penjelasan tentang Tron ya. Satu persatu kita akan coba bahas dengan ringkas ya, dengan mudah untuk bisa kita pahami secara bersama. Yang pertama blockchain. Blockchain secara makna literalnya adalah database atau ledger yang terdistribusi yang menyimpan informasi dalam bentuk transaksi dalam blok yang ada di berbagai komputer di seluruh dunia secara bersamaan melalui jaringan peer-to-peer. Lebih sederhananya, saya sering membahasakan blockchain ini dengan istilah adalah catatan data keuangan yang sangat dan sangat transparan, yang bisa dibuka dan diakses oleh siapapun asal tersambung dengan internet. Nah, sifatnya blockchain ini atau rantai blok ini, dia sifatnya hampir mirip seperti rantai blok. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya seperti apa. Dia sifatnya memakai decentralized atau tidak terpusatkan. Nah, lebih kurang gambar blockchain tadi seperti ini. Jadi saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Dengan sifat decentralized. Arti decentralized itu tidak terpusatkan. Jadi kita bahas, nah ini gambaran lebih kurangnya ya. Jadi kalau saya tunjukkan gambar ini, maka kita bingung, ini pusatnya ada di mana?
Tentu semua menjawab tidak ada pusat. Nah, justru sebuah sistem yang tidak terpusatkan inilah yang aman. Dan sebetulnya sistem-sistem yang tidak terpusatkan itu sudah ada sejak dari dulu. Contoh kalau kita pergi ke pasar, kita ketemu dengan orang jual cabai, kemudian di pasar manapun, pasar tradisional, pasti ada orang jualan cabai. Dan ketika kita tanya kantornya di mana, pusat cabenya di mana, itu semua orang pasti nggak bisa jawab. Itu sebetulnya decentralized, ya. Itu sebetulnya decentralized, tapi belum tertuang di dalam sebuah teknologi. Nah, Forsas atau cryptocurrency yang nanti akan saya jelaskan, itu sudah tertuang di dalam teknologi dengan media internet. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebagai perbandingan ya. Kita bisa mengatakan decentralized itu kita harus melihat gambar ini. Gambar ini bisa kita jadikan perbandingan dengan gambar yang awal tadi. Sangat jauh sekali berbeda. Decentralized dengan centralized. Centralized ini terpusat. Nah, karena terpusat, maka rentan sekali dengan keamanan yang sangat mengkhawatirkan atau mungkin bisa saja merugikan orang banyak. Contoh ya, karena di Forsas ini nanti akan dijelaskan juga lebih lanjut oleh abang kita Kenzi. Sistem centralized atau terpusatkan ini, maka tentunya kalau berbicara tentang keamanan atau safety, uang itu disetor ke pusatnya, itu yang titik merah itu, yang titik putih ini ya. Itu uang kita disetor ke sana, kemudian manajemen administrasi diatur oleh pusat ini, semuanya diatur oleh pusat. Katakanlah apakah ini owner, apakah ini founder, apakah ini admin, apakah kreator atau developer dan lain sebagainya. Dan bisa jadi secara eksternal, ketika pusatnya ini katakanlah misal ya, ini contoh saja, katakanlah ditutup webnya oleh pemerintah, aplikasinya ditutup oleh Kominfo atas rekomendasi OJK misal, maka tentunya titik-titik hitam ini ya, karena semuanya nyetor uang ke pusat ini, maka pusatnya scam atau tutup oleh pemerintah atau dihacker oleh para hacker-hacker, ya tentunya ini yang membuat semua konsep bisnis itu menjadi tutup. Nah, semua yang dikhawatirkan ya, semua yang dikhawatirkan oleh kita semua, apakah uang dikelola oleh admin, apakah uang dikelola oleh develop atau kreator dan lain sebagainya, itu tidak ada sama sekali. Indikator itu sama sekali tidak ditemukan di Forsas. Nanti seperti apa ya, seperti apa nanti bisa kita lihat penjelasan dari apa namanya, atau mungkin bisa saya contohkan dulu ya, bisa saya contohkan di sini. Oke, saya ambilkan dulu ya. Nah, oke, ini kita buang dulu sebentar. Sebentar ya, kita sama-sama. Oke. Menarik ini. Sebentar. Oke. Nah, ini. Saya ambilkan contoh ketransparan ini bisa kita buktikan ya. Ini akun Forsas. Jadi karena dia decentralized, maka satu dia transparan ya. Murni 100% dia decentralized, artinya sangat transparan. Bukti salah satu dari ketransparanan di Forsas itu, pertama kita bisa ngecek, kita bisa melihat ya, ID siapapun di seluruh dunia ini. Karena ID di Forsas itu adalah nomor urut 1, 2, 3 sampai sekian ratus ribu, itu bisa kita cek.
Itu saking transparannya. Bayangkan kalau misalkan ini saya contoh ya, kita ke perbankan lah ya. Kita tanya, bisa nggak saya audit atau lihat salah satu keuangan nasabah misalkan, itu pasti nggak bisa. Tapi kalau di apa namanya, di Forsas bisa kita lihat. Misalkan saya ambilkan ini ID ya. Nah, bisa kita lihat. Bisa kita lihat satu persatu. Saya contohkan satu dulu ya. Sebagai salah satu contoh. Ini lagi loading. Nah, ini ID 402. Saya tidak mengatakan bahwa ini, wah ini luar biasa ya, dalam waktu hanya 4 bulan itu sudah dapat 1.742.160 US dollar. Yang saya maksud begini, bukti transparanan ini bukan hanya sekedar notifikasi, apakah notifikasi lewat SMS atau notifikasi lewat Telegram, tapi bukti transaksi kita dapat bonus di Forsas itu bisa kita lihat di blockchain ya, di blockchain-nya Tron. Di awal tadi saya sudah berbicara tentang blockchain. Nah, bisa kita lihat contoh seperti ini. Oke, lagi jalan ya. Ini agak sedikit lambat di sini. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Oke, ini bisa kita lihat di transaksi internalnya ya, internal transaction. Oke, ini lagi loading sebentar. Oke, ini bisa kita lihat di sini. Artinya bahwa bonus yang kita dapatkan ya, income yang kita dapatkan di Forsas yang katanya transparan itu tadi, dan tidak ada dipotong, tidak ada dikelola, dan tidak ada kepentingan kreator, admin, owner, dan lain sebagainya. Betul-betul di sini kita lihat semuanya serba 100%. Dikirim 100, ya, dikirim 100, ini ada apa namanya kan pengiriman, ini kan from berarti dikirim, kemudian to ini berarti penerima adalah yang punya address wallet ini. Dikirim 100, nyampainya 100. Dikirim 800 tron, ya nyampainya 800 tron. Dikirim 200 tron, nyampainya 200 tron. Ini salah satu contoh ya, bahwa kita bisa memaksimalkan hasil di Forsas ini karena sistemnya sudah otomatis 100% decentralized dan sudah berjalan di atas blockchain. Karena sudah berada di atas blockchain, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengotak-atik, yang bisa memberhentikan, yang bisa mengintervensi baik secara personal, baik secara instansi maupun pemerintah, bahkan negara sekalipun itu tidak bisa mengintervensi yang namanya blockchain. Maka dari tahun 2009 sampai hari ini, ya, blockchain-nya blockchain.info, ya, blockchain-nya Bitcoin itu sampai hari ini belum ada yang bisa mengintervensi. Menghacker, belum pernah ada namanya blockchain itu kena hacker, belum ada. Kenapa? Karena dia bersifat decentralized. Oke, itu sementara. Nah, perlu kita ketahui sedikit bahwa di Indonesia ya, teknologi blockchain itu sudah digunakan Bapak Ibu, terutama untuk Bank Nasional Indonesia atau Bank BNI ya. Itu bisa dicek ya, bisa di browsing, bisa dicari di Google, betulkah Bank Nasional Indonesia sudah memakai teknologi blockchain untuk apa namanya sirkulasi keuangan di bank itu sendiri, tapi sifatnya dia masih internal Bank Nasional Indonesia. Tentunya kita nggak bisa mengakses ya. Baik, lanjut. Nah, sifatnya dari Forsas itu dia betul-betul 100% terdecentralized ya. Nah, apa itu decentralized itu sedikit saya akan jelaskan. Decentralized itu tentu apa saja manfaat dan kelebihannya. Pemasaran metrik Forsas dibuat dengan smart contract yang menawarkan keamanan dan keberlanjutan yang maksimum. Smart contract atau kontrak pinter adalah algoritma yang dieksekusi otomatis. Smart contract proses berada di dalam blockchain Tron, salah satu mata uang kriptografi populer di dunia.
Jadi smart contract itu sudah diprogram, kemudian ditanam secara permanen, ya, secara real permanen di dalam blockchain, dan blockchain itu dia mengikuti aliran internet. Maka tentu kalau ada yang berkata nanti scam apa tidak Pak Forsas ini. Kalau saya mengatakan, dan termasuk beberapa orang, bahkan ratusan para peneliti, ya, blockchain itu ukuran scam-nya adalah apabila terjadi scam-nya blockchain. Nah, pertanyaannya kapan blockchain itu bisa scam? Scam itu bisa blockchain itu bisa scam apabila internet scam. Maka kalau pertanyaannya kapan internet scam, tentu jawabannya adalah apabila terjadi kiamat secara teknologi. Maka perlu kita garis bawahi di sini adalah satu-satunya, ya, menurut saya dan menurut termasuk Abang Kenzi dan Mas Harir dan termasuk para peneliti, satu-satunya konsep bisnis yang teraman dan pertama di dunia adalah Forsas. Maka tentu Bapak Ibu yang berada di forum Zoom meeting pada malam hari ini betul-betul sudah berada di rumah, sudah berada di ruangan dan kamar yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan sistem keuangan yang sangat aman. Tinggal persoalannya, apakah kita akan ambil bagian tersebut, apakah kita hanya akan sekedar menjadi penonton ke depannya. Oke. Nah, ya sekarang kita lanjut ke, sekarang sudah eranya Bapak Ibu, ya, eranya cryptocurrency. Ini adalah evolusi dan revolusi. Tadi sudah saya gambarkan, ya, dari masa ke masa, dari era ke era, dari zaman ke zaman itu selalu ada perubahan. Nah, perubahan ini sudah sangat-sangat jelas. Kenapa harus cryptocurrency? Jadi cryptocurrency ini sedikit sekilas saya jelaskan secara makna bahasa, ya, kata orang Arab itu makna lughawi. Cryptocurrency itu adalah mata uang digital. Tapi karena kita hidup di Indonesia, maka bahasa cryptocurrency yang punya arti dan punya makna mata uang digital itu kurang tepat. Kenapa? Karena kita terganjal dengan uang atau alat tukar yang sah secara undang-undang di Indonesia hanyalah rupiah. Maka yang paling tepat untuk arti dan makna cryptocurrency di negara Republik Indonesia disebut dengan aset digital. Nah, cryptocurrency ini menggunakan kriptografi, ya, sebagai keamanannya. Dan dia tadi kembali lagi ke decentralized tadi. Dia berjalan di atas blockchain dan dia bersifat decentralized. Aset digital yang tidak tersentralisasi, lah sudah jelas, ya. Kalau decentralized berarti dia tidak tersentralized, tidak terpusatkan. Jadi kalau ada yang nanya tentang pusatnya di mana, kantornya di mana, nah itu perlu belajar lagi ini. Maka intinya diadakan edukasi Zoom meeting, ya. Oke. Aset digital yang bisa dibawa kemanapun, bergantung pada internet. Asal dan selagi ada internet, maka aset digital itu bisa kita bawa kemana-mana. Jadi kalau berbicara aset, ya sama dengan tanah, kita beli luas, ya, beli tanah luas sekian puluh hektar misalkan. Kita bangun kos-kosan, kita bangun kontrakan, kemudian hotel dan lain sebagainya, itu adalah aset. Tapi sekarang sudah dunianya dunia cryptocurrency, aset itu ada di dunia digital. Dia berupa nilai. Transaksi dilihat melalui public ledger. Jadi transaksi sangat transparan, bisa kita lihat, bisa kita saksikan, bisa kita intip transaksi di Amerika, bisa kita lihat di Indonesia. Transaksi di Singapura bisa kita lihat di negara manapun di seluruh Indonesia selagi masih terakses dengan internet melalui public ledger yang disebut dengan blockchain. Nah, transaksinya dia tidak melalui pihak ketiga, ya.
Tidak misalkan kita mau cairkan uang harus ke bank dulu. Ini langsung peer-to-peer antara kita dengan sesama teman kita, kemudian siapa yang saling membutuhkan antara sesama member, lebih kurang seperti itu. Oke. Nah, pada malam hari ini kita akan lebih jauh mengenal tentang beberapa kripto aset ya. Di antaranya ada Bitcoin, ada Ethereum, ini sekilas saja, tetapi kita akan lebih dominan mempelajari tentang Tron ya. Sebetulnya namanya bukan Tron tapi TRX. Kenapa dipanggil Tron? Karena blockchain-nya TRX ini memakai blockchain Tronscan. Jadi lebih mudah, lebih dikenal, dan lebih gampang ketika TRX ini dipanggil dengan bahasa Tron. Oke. Nah, oke, coba kita lihat sedikit ya. Kita lihat perkembangan di dunia. Oke, sebentar. Ya. Ini kalau kita perlihatkan, waduh, ini harus login lagi. Bentar ya. Ya, ini biar lebih mudah. Kita lihat untuk pasar di Indonesia, ini namanya pasar Indodax ya. Kalau dulu bitcoin.co.id, nah sekarang namanya Indodax, CEO-nya adalah Bapak Oscar Darmawan. Kita lihat Bapak Ibu, perkembangan cryptocurrency untuk di market Indonesia, untuk di pasar Indonesia, khususnya di Indodax. Sedikit saya sampaikan bahwa Indodax ini adalah market yang sudah resmi di bawah Kementerian Perdagangan, kemudian aplikasinya jelas sudah resmi di bawah Kominfo, dan tepatnya ya untuk regulasi pasar cryptocurrency khususnya Indodax ini itu sudah resmi di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Kita lihat perkembangan ya. Ini perkembangan pasar Bitcoin pada malam hari ini, detik ini sudah mencapai 836 juta. Bayangkan Bapak Ibu, tahun 2009 yang lalu hanya limit 12 tahun. Harga Bitcoin per satu Bitcoinnya itu hanya Rp10 saja. Saya ulangi, pada tahun 2009 harga Bitcoin hanya Rp10 saja. Dalam waktu 12 tahun pada malam hari ini harga Bitcoin sudah 836 juta. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya ya, punya misalkan 10 Bitcoin, apalagi punya 100 Bitcoin kali 836 juta. Mungkin malam hari ini kita tidak ketemu di acara Zoom meeting pada malam hari ini. Oleh sebab itu, kita harus lebih banyak mempelajari. Dan tidak hanya Bitcoin ya, kita lihat perkembangan di di kripto yang lain. Ini saya ambil contoh Tron ya. Tron ini 1 bulan yang lalu harganya masih 400, berkisar Rp500. Malam ini sudah 6. Kita lihat pergerakan market. Koneknya agak lambat, nggak apa-apa. Nah, ya, ini lagi connect ya. Oke, ini Tron ya. Yang malam ini akan kita bahas bagaimana marketing plan-nya, bagaimana kita berkebun. Ini hampir mencapai 900 ya pada malam hari ini. Wah, ini luar biasa. Jadi maksud saya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bitcoin pada tahun 2009 harganya hanya Rp10 dan malam hari ini mencapai 800 juta lebih. Apa yang nggak boleh kita berkhayal harganya 1-2 tahun yang akan datang mencapai Rp1 juta. Katakanlah nggak usah sampai 1 juta, anggap saja 1, 2, sampai $3 saja. Bayangkan betapa kayanya Bapak Ibu dari Tron di sebuah konsep bisnis yang teraman nomor 1 di dunia, yaitu Korsas pada malam hari ini. Kita berdoa bersama ya, mudah-mudahan kita yang ikut Zoom ini istiqomah dan sama-sama kita adalah para
penabung dan para orang-orang pengumpul Tron yang sebanyak-banyaknya. Itu bukan karena sekedar hayalan Bapak Ibu, tapi secara teknologi memang Tron untuk saat ini di negara-negara besar itu dijadikan sebagai alat bayar untuk permainan game, karena blockchain-nya Tron Tron itu menjadi transaksi yang tercepat nomor 1 di dunia sekarang dibandingkan dengan Ethereum. Itu alasannya kenapa harganya akan semakin meroket, karena semakin banyak hukum pasarnya, semakin banyak orang memakai Tron, maka harganya akan semakin naik. Baik, ini nggak perlu lagi ya saya sampaikan. Ini adalah variasi dari tahun 2009 sampai 2024 nanti, bagaimana harga Bitcoin itu terjadi fluktuasi, terjadi turun naik, dan tentunya yang jelas pada malam hari ini kita sama-sama menyaksikan, sama-sama melihat ya. Dan 2 hari yang lalu ada wawancara antara CEO-nya Indodax dengan Kepala Bapepti ya. Itu bagaimana regulasi tentang Bitcoin, Tron, Ethereum dan lain sebagainya untuk di Indonesia. Itu nggak perlu saya jelaskan lebih panjang lagi untuk menghemat waktu. Baik, nah ini saja ya gambaran Bapak Ibu. Kita lihat di gambar Bitcoin di atas itu. Tahun 2012 1 Bitcoin, 2013 1 Bitcoin, 2014 1 Bitcoin, 2020 1 Bitcoin. Bagaimana 2012 1 Bitcoin baru dapat segini karena harganya masih murah sekali, Pak. 2013 sudah naik harganya. Kemudian 2014 naik lagi, itu sudah lebih dari 5 jutaan ya 2014. Dan 2021 ya, 2021 ini kita hilangkan saja 2020-nya. Kira-kira kalau gambar mobil seperti ini masuk akal tidak? 1 Bitcoin yang harganya 800 juta. Untuk beli mobil sesuai dengan gambar ini masuk akal apa tidak? Silakan Bapak Ibu jawab sendiri. Itulah fenomena keuangan terdahsyat di dunia. Baru terjadi di dunia cryptocurrency, yaitu Bitcoin. Semoga kita semua dapat Bitcoin dengan diawali mengumpulkan berkebun Tron ya di Forsas. Mengenal smart contract ini sekilas saja ya. Smart contract adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kode komputer yang mampu memfasilitasi, mengeksekusi, dan menegakkan negosiasi atau performa dari sebuah persetujuan secara otomatis menggunakan teknologi blockchain. Nah, tentunya smart contract ini adalah sebuah sistem yang diprogram di Forsas itu oleh Mr. Lado Oktotnikov, beliau kewarganegaraan Rusia. Kemudian smart kontraknya itu tidak hanya sekedar smart kontrak, betul-betul dikatakan smart kontrak karena sistemnya itu beliau tanam di blockchain dan beliau sendiri tidak bisa lagi ikut campur, tidak bisa lagi mengotak-atik, dan bahkan Mr. Lado sekalipun tidak bisa lagi merubah atau memberhentikan smart kontrak yang sudah tertanam di blockchain-nya Tron itu. Ini baru betul-betul smart kontrak. Nah, banyak bermunculan smart kontrak yang lain itu ya hanya smart kontrak antara member dengan owner. Ya, smart kontrak masih dikontrol oleh owner, masih dikontrol oleh develop, masih dikontrol oleh admin. Itu nggak pinter itu. Itu smart mintery itu namanya, Pak. Nah, tapi untuk di Forsas betul-betul 100% smart kontraknya itu betul-betul 100% smart. Betul-betul kok pinter gitu. Oke, lanjut ya. Baik Bapak Ibu, tentunya kita mulai mengerucut ya. Dari penjelasan demi penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita akan diajari, kita akan sama-sama belajar ya, bagaimana caranya berkebun TRX atau Tron ya, dengan mengikuti program forsas.io. Ini penting saya tuliskan di sini forsas.io karena 2 hari yang lalu saya baru saja ditawarin dengan Forsas yang lain ya, Forsas yang palsu. Jadi forsas.io selain itu adalah palsu, mau forsas.com, mau forsas.net, mau forsastron.io
.io, mau Forsas1.io dan lain sebagainya, semuanya palsu. Yang betul-betul smart contract, yang betul-betul 100% terdecentralized, yang betul-betul berjalan di atas blockchain hanyalah Forsas.io. Itu perlu saya tegaskan. Nanti biar ditambahkan lagi sama abang kita Kenzi. Oke, ini tentunya metode bagaimana kita membangun aset ya. Nah, untuk membangun aset di kripto ini tentunya kita harus sedikit menginvestasikan uang. Tidak bisa kita mohon maaf ini mati lampu nggak apa-apa. Tidak bisa kita mendapatkan suatu keuntungan tanpa harus tidak tanpa modal, itu nggak mungkin. Oke, kita lanjut. Kemudian waktu, kemudian pikiran ya, itu semuanya harus menjadi satu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, di dalam membangun aset ini tentunya khususnya di Tron ya, ada orang yang lebih berkompeten untuk menjelaskan, dan beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah sahabat saya, beliau juga sekaligus mentor saya, beliau juga adalah inspirator saya. Beliau berdomisili di Kota Batam, dan untuk di Forsas income beliau itu sudah sangat signifikan. Dalam waktu yang relatif singkat, hanya dalam waktu 4 bulan itu sudah hampir 1 miliaran lebih. Dan tentunya kita akan sama-sama dengar bagaimana beliau memberikan materi marketing plan tentang berkebun, mengumpulkan aset digital berupa Tron di sebuah sistem smart contract yaitu Forsas. Dan tentunya kepada beliau yang sangat luar biasa, abang saya Kenzi, kami persilakan, dan sebelumnya saya kembalikan dulu kepada host. Terima kasih dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.